may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kebutuhan gasan kita semuanya. Jadi beribadah kepada Allah itu memang kewajiban kita dan kebutuhan kita sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana semua ibadah yang kita lakukan harus kita niatkan ikhlas dan lillahi ta'ala. Semua ibadah hanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan selepas bulan suci Ramadan, yang mana saat ini kita berada di bulan Syawal, ada tanda tanya di hati kita masing-masing, apakah ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan masih kita lakukan di bulan Syawal? Apakah Al-Quran yang sudah kita jadikan sebagai rutinitas di rumahnya kita, selama bulan Ramadan rajin membaca Al-Quran, setelah bulan Ramadan Al-Qurannya kada dibuka lagi. Bahkan setelah bulan suci Ramadan, terkadang di bulan puasa, di bulan Ramadan kita menjaga lisan, kita menjaga mata, kita menjaga mulut, menjaga segalanya. Kenapa? Takutan pahalanya hilang. Setelah bulan Ramadan, maka hendaknya kita senantiasa menjaga hubungan baik antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keharusan. Bahkan nafsu itu, ujar Sahibul Burdah, ujar Sayyidi Syekh Muhammad bin Sa'id Al-Busiri, beliau katakan hawa nafsu manusia itu laksana bayi yang menyusu. Jadi sini laksana bayi yang menyusu. Bayi itu kada bakal ampih menyusu kecuali diampih lawan kuitan. Nafsu kita itu tidak akan ampih menuntut kita untuk lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita yang selalu melawannya. Makanya itu jawab beliau nafsu itu akan senantiasa menjerumuskan manusia untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa ibadah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lawan bukan syaitan, tapi hawa nafsu. Contohnya, seumpama pian hendak bangun subuh tuh ngalih banget. Itu yang kita lawan bukan syaitan, tapi hawa nafsunya kita. Hendak bangun untuk melaksanakan ibadah susah, Masya Allah. Apalagi hendak sholat tahajud di tengah malam. Padahal sudah niat. Sebelum guring sudah niat. Karena tengah malam aku hendak bangun sholat tahajud. Sudah masang alarm, sudah juga. Sudah saking cangkalnya nih. Sudah niat. Ketika bangun, hendak bangun tuh rasa ngalih. Kenapa? Karena hawa nafsu yang melawan kita. Makanya ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kalau kada hilaf Sayyidina Ali yang mengatakan nafsu itu tuan rumah, setan tamunya, ujar Sayyidina. Nafsu itu tuan rumah. Apabila setan mengetuk, dibuka lawan nafsu, jadi tuan rumahnya itu nafsu. Kalau nafsunya manusia itu dibiarkan tidak dibawa, tidak dibiasakan, dipaksa untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka selama-lamanya ia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kami bisi kawan. Jadi menjeruk kawan ulun nangga ini. Ulun ni sembahyang tapi kada khusyuk. Jadi ulun koler sembahyang. Kenapa? Daripada sembahyang keingatan ini. Intinya tidak ikhlas di dalam ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Jadi ulun ikam salah nangga itu. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu memang harus dipaksa. Ada bang orang sekali sembahyang langsung khusyuk ingat kepada Allah Ta'ala. Ada. Pun kada percaya pian takuni nang mulai kanakan sampai tuha sembahyang kada singampihan. Saku belum khusyuk. Sampai tuha sudah belum khusyuk. Kenapa? Memang seperti itu kodratnya manusia. Tidak ada yang sempurna di dalam diri kita. Sampai Habib Ali bin Ahmad Ali bin Hasan Attas beliau mengatakan la tadribu kamal min nafsika wa min ghairik. Jangan ikam paksa diri ikam itu jursidin sempurna sesuai dengan yang ikam kehendaki.
Misalkan sholat harus khusyuk, mengkada khusyuk kada sholat. Misalkan membaca Al-Quran harus faham artinya. Bila kada faham artinya, kada membaca Al-Quran. Itu sampai kiamat kada bakal mengaji. Sampai kiamat kada bakal mengaji. Ada juga ibadahnya dipaksa. Mending sholawat sekali, tapi khusyuk. Amun kada khusyuk itu percuma. Kada bakal sholawat. Kenapa? Karena sejatinya yang memberi rasa khusyuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Rasa takut kepada Allah akan menenangkan hati ketika pian berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, munajah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pelajaran kesan kita yang pertama apa? Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, jangan lupa meminta, berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kena sudah merasa banyak ibadah lalu kada ingat lagi meminta kepada Allah. Karena ibadah kita adalah karunia Allah. Tidak ada orang yang beribadah kecuali keinginan Allah, petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin sering ibadah, semakin banyak meminta. Jadi pian ni seumpama sembahyang kada khusyuk, kena meminta habis salat, ya Allah, mudah-mudahan pian berikan ulun ya Allah hati yang khusyuk di dalam ibadah. Minta. Kalau belum ikhlas, minta kepada Allah sambil ibadah, sambil minta kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan ulun ikhlas kalau beramal soleh. Sambil minta, selalu senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini hambanya Allah, senantiasa merintih, memohon, mengemis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nang kayak orang mengaji, menuntut ilmu dan sebagainya. Ketika ingin menuntut ilmu, harus juga ingin meminta kepada Allah, mudah-mudahan diberikan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang kawa diamalkan. Tapi terkadang manusia di akhir zaman ini dilalaikan dengan ibadahnya seorang. Malah ibadah tadi menjauhkan inya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu kalau senantiasa beribadah kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking pentingnya doa, saking pentingnya meminta kepada Allah Ta'ala. Coba kalian perhatikan, masuk WC ada doanya, masuk WC ada doanya, minta maaf berkaca ada doanya, berhubungan dua laki bini ada doanya. Saking pentingnya doa, hendak makan ada doanya, sesudah makan ada doanya. Kenapa jadi senantiasa kita disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi kita Muhammad SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah, yang tidak mampu berbuat apa-apa melainkan meminta dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita itu harus banyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua kebaikan, semua keindahan, semua kelebihan yang kita miliki pada saat ini, semua adalah pemberian dan titipan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita senantiasa disuruh doa, disuruh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bosan-bosan berdoa, sampai Nabi katakan ad-du'a silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Jadi mun orang beriman itu sampai meninggalkan doa, itu laksana tentara nang ada bisi senjata. Ini pian seumpama pian berdapat polisi hari ini, polisinya kada bawa pistol, beri takutan kada? Ada. Kada takutan orang muninya kada bawa pistol. Sama orang yang beriman tapi inya kada berdoa kepada Allah Ta'ala, itu laksana orang, laksana seperti polisi dan kada bawa pistol. Kada bakal takut. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kami diajarkan oleh guru kami itu, dalam hal-hal kecil pun kita disuruh berdoa. Dalam hal-hal kecil. Buktinya mana orang Bahabi itu kebiasaannya kalau melihat anaknya pintar apa? Beriman, beruntung, bertuah, didoakan. Melihat kekanakan itu didoakan. InsyaAllah didoakan yang baik-baik. Bahkan orang-orang Hadramaut kalau lagi sabik lawan anaknya didoakan.
tapi sambil beruciak Allah yahdik, Allah ya'fad, semoga ikam diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala. Coba mendoakan, senantiasa meminta, mengemis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami mengatakan, kalau seorang hamba ujar Sidin sudah faham siapa dirinya di hadapan Allah Ta'ala, maka hidupnya akan terasa nikmat. Ketenangan hati ini Pak paling mahal. Ketenangan jiwa. Orang yang jiwanya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang mampu memahami siapa dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang apabila hidupnya itu pinama musang, gelisah, pemamaian, ketujuh menyumpahi orang, itu kebiasaan orang yang kada faham tentang dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Habib Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad beliau katakan la tukathir hammak ma qad yakun. Jab Sidin, jangan banyak sedih-sedih. Jangan banyak beban, jangan banyak fikiran. Ma qaddir yakun. Setiap yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Jadi semuanya yang datang kepada kita pada saat ini adalah pemberian Allah. Adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tugas kita sebagai hamba meminta, usaha, senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain daripada meminta, berdoa, berusaha, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita senantiasa untuk memperbanyak zikir, beribadah, bersolawat, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di akhir zaman ini cuman salah satu jalan kita untuk menuju kepada Allah Ta'ala adalah dengan memperbanyak zikir, mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari-hari seperti hari Kamis, hari Jumat. Ini adalah hari yang sangat istimewa, yang sangat mulia. Maka hendaknya kita memperbanyak di hari ini dengan ibadah solawat khususnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang apabila ingin banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bukakan segala pintu hatinya. Jadi hati orang nang karas tu nah, pengarasan tu, suruh inya banyak baca solawat, insya Allah lama. Jadi lemah lembut hatinya. Nang engken apabila pian suruh solawat kepada Nabi SAW, dirancakinya bersolawat, insya Allah nang engken jadi bermurah. Nang koyo taubat, nang kada berduit sugih. Apabila solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nang bisi utang, banyak utangnya, insya Allah dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebutin catatannya dengan keyakinan. Amun solawat 1000 tapi kada yakin aja, atau dites, misalkan mendengar ceramah di masjid, ujarnya si guru ceramah, apabila membaca solawat sehari 100 kena rezekinya luas. Dicoba seminggu kada ada hasilnya, kada dicoba lagi. Dites, solawat dites. Sebenarnya solawat tu kada perlu dites, nang dites tu orangnya. Kalau solawatnya kada masalah, nang membaca nang bermasalah. Dites solawatnya, datang lagi kena ke gurunya. Guru ini sudah seminggu nak diamalkan, kenapa belum ada reaksinya? Malah nang ada rezekinya bebanget. Nang biasanya ulun panennya setahun 2 kali, tahun ini guru sekali aja panennya, malah turun. Ini sebenarnya salah. Kenapa? Karena ini solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta hasilnya spontan. Hasilnya itu minta spontan. Jadi seumpama orang wah ini nang inya paling ketujuh nang spontan. Amun nang pegamatan tuh kada mau orang wah ini. Orang wah ini minta amalan aja. Beb, adakah amalannya supaya sugih? Langsung. Supaya sugih. Nang dimintai Habibnya aja kada sugih-sugih. Minta amalan tuh yang langsung spontan. Kada kawa. Kenapa? Karena disebutkan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih utama daripada 1000 karamah. Kada ada amalan yang langsung spontan, melainkan kita belajar istiqamah, memuji Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak baca solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya kada bakal susah.
walaupun kada berduit tetap himung orang nambah solawat. Orang nambah solawat itu biayanya kada berduit tetap bahagia hatinya. Kalau kita kan kada, seumpama bersolawat tapi kada berduit, muha ini tetap pusang, tetap kelihatan. Apalagi pas nang kena bininya pemamayan tuh, aduh, itu biar bersolawat apa aja tetap kada ada ketenangan hatinya. Seharusnya kalau solawat kepada Nabi SAW, orang yang betul-betul menjiwai dengan solawat kepada Nabi Muhammad SAW akan menimbulkan ketenangan hatinya. Makanya itu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, Sidin itu gurunya Habib Ali Sahibul Maulid. Jadi pas Sidin hendak meninggal, nang bini Sidin, anak Sidin ini membisikkan ke telinga Sidin. Jadi ujar nang anak Sidin, la ilaha illallah, dibisikkan di telinganya. La ilaha illallah, dibisikkan. Jadi ditakuni Sidin anak meninggal, ditakuni Sidin. Nak, bininya ditakuni, anaknya ditakuni. Ikam nih jam Sidin bersolawat nih gasan mengucap kalimat tauhid itu gasan siapa? Gasan pian bah. Soalnya pian sudah nazak sakaratul maut. Kan kebiasaan kita ditalkin. Jadi ucap Sidin ikam ini salah. Kenapa salah? Seharusnya ikam baca zikir itu, baca tauhid itu gasan diri ikam seorang. Kenapa? Mun aku jam Sidin la ilaha illallah itu sudah mendarah daging. La ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah Sidin sudah menjadi darahku, sudah menjadi jantungku, sudah menyatu lawan Sidin la ilaha illallah. Jadi Sidin ini sehari membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah 25.000 kali. 25.000. Membaca Allah 25.000 kali. Kemudian membaca salawat kepada Nabi SAW 25.000 kali. Sekali duduk membaca Yasin 900 kali. Sekali duduk. Nah, Sidin ketika salawat, zikir, tasbih sudah menyatu dengan dirinya, makanya hidupnya bahagia. Kenapa? Karena ibadah itu sudah menyatu, nang kaya makanan. Jadi mun wali-walinya Allah Ta'ala itu menganggap ibadah, zikir, salawat itu nang kaya makanan. Apabila kada bersolawat, kada zikir, sehari aja sekada nyaman. Rasa gelisah. Ibadah itu seakan-akan kebutuhan mereka. Ibadah, nang kaya apa kita mun kada makan tuh menggatal-gatal, pemusangan, pokoknya kada nyaman mun kada makan. Nah mereka para aulia, mereka orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Ta'ala, ibadah itu sudah melaksana makanan bagi mereka, bahkan lebih dari makanan. Bahkan mereka itu lebih dari makanan. Ada seorang saleh di Hadramut, kalau bulan puasa, siang kada wani baca Al-Quran, kalau malam baca Al-Quran. Kalau siang kada wani, jadi ditakuni bini Sidin, kenapa pian kada wani baca Al-Quran? Jadi jawaban Sidin apa? Jawab Sidin, kalau aku membaca Al-Quran di siang hari lebih manis daripada madu, sehingga aku takutan puasaku batal. Jadi membaca Al-Quran itu terasa nikmat bagi mereka. Makanya itu yang ulun berharap kepada Allah Ta'ala sampai detik ini apa? Bukan hanya dijadikan orang yang ahli ibadah, tetapi menjadi orang yang merasakan kenikmatan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ahli ibadah banyak yang rancak sholat, banyak zikir, banyak sholawat, banyak aja. Tapi orang yang merasakan lezat nikmat di dalam ibadah sedikit. Ayo, sampai sekarang mana ada di antara kita yang ketika sholat subuh nikmat? Ada. Saking nikmatnya sampai kayak ini. Itu saking nikmatnya sudah. Mereka Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar sholat Sidin, sembahyang subuh 2 rakaat subuh nih, itu 30 juz Al-Quran. Sejuz 15 juz diselesaikan sebelum terbitnya matahari, 15 juz diselesaikan setelah terbitnya matahari, 2 rakaat sholat subuh. Jadi Sidin pernah sekali, Sidin ini Habib Muhammad Al-Haddar ini mintuhannya Habib Umar bin Hafid. Mintuhannya Habib Umar. Jadi Habib Muhammad ini pernah sekali waktu Sidin ini sembahyang di masjid. Subuhnya di masjid.
sembahyang subuh. Allah, namanya 30 juz. Allahu Akbar. Sembahyang setelah Allah Akbar. Itu guru kami murid sidin. Jadi guru ulun ni murid sidin, murid Habib Muhammad Haddad. Itu jam sidin, jam guru ulun yang di belakang. Itu di masjid sidin sasar bersunyi. Di masjid ni sasar bersunyi. Bayangkan satu rakaat 15 juz, dua rakaat 30 juz hatam Al-Quran. Jadi nang mulai hibak masjid ni, orang-orang ni asalnya himung. Kenapa? Hari ini di masjid imamnya Habib Muhammad. Orang-orang himung. Kada tahu sembahyangnya Habib Muhammad nangga ini. Sudah hibak masjid, sasar bersunyi. Singkat cerita ujar presiden. Tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ana sorangan makmumnya aja. Tinggal si ekong makmumnya. Itu pun guru ulun karena murid sidin juga. Sebenarnya aja guru ulun hendak jauh-jauh. Cuman nang kayak apa namanya peguruan imamnya hilang masjid, semasjidan. Kenapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Karena merasakan nikmat di dalam ibadah kepada Allah. Seperti Nabi kita SAW, Nabi kita Muhammad, beliau kata, wajilat qurrata aini fi shalah. Hiburanku, jawab Nabi Muhammad, hiburan sidin lain nonton bola. Hiburannya lain nonton bola, lain duduk di warung jablay. Itu hiburan kita nangga itu, hiburan orang soleh, hiburan Nabi kita Muhammad. Wajilat qurrata aini fi shalah. Apabila beliau mendapati sesuatu yang maulah fikiran beliau beban, beliau melaksanakan sholat. Kalau sudah sholat, hatinya tenang, nikmat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang khusyuk di dalam ibadah kepada Allah, diberikan lezat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita selalu diberikan taufik, hidayah, inayah, supaya kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan langkah kaki kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kuatkan iman kita, Allah jadikan kita adalah orang-orang yang saleh, yang salihah, dan mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini, setiap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan setiap kesalahan kita oleh Allah, ditutup setiap kekurangan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita yang memiliki permasalahan, mudah-mudahan masalahnya diselesaikan oleh Allah ta'ala. Di antara kita yang memiliki kesulitan, mudah-mudahan kesulitannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita yang memiliki penyakit, mudah-mudahan penyakit kita, baik penyakit hati maupun penyakit zahir, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mantapkan iman kita, Allah mantapkan hati kita untuk senantiasa mencintai Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan di antara kita yang memiliki anak-anak turunan yang dijadikan saleh dan saleha. Dan mudah-mudahan apabila kita meninggal dunia, kita semua akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan yang terakhir kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan besok di akhirat kita semua akan diamankan daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, kita mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan diberikan panjang umur. Kuitan kita yang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur, panjang umur, panjang umur, sehat afiat, fi khair lutuf wa afiat. Dan mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kesalahannya dimaafkan oleh Allah, setiap dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka semua dimasukkan surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita senantiasa merasakan lezat dan nikmat di dalam ibadah, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang halal, yang barakah, yang luas, yang dengan rezeki itu kita dapat menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة الذنوب وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونبتجيه من رحمتك في أمرنا كله، فاغفر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا، وقرب علينا المسافات، وقرب علينا المسافات، وقرب علينا المسافات، وسلمنا من الإلال والعافات، وسلمنا من الإلال والعافات، وسلمنا من الإلال والعافات، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا
ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini aja bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.